Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Berusia Belajar Hidup dari Jalan Cerita. Seperti biasa, kita mulai bantu dulu jalan-jalan ke Surabaya Campur Bestabi Abu. Jumpa lagi dengan Ananda Lika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan bahas salah satu kerajaan yang membawa pengaruh sangat besar di Nusantara. Kerajaan apakah itu? So, nggak usah berlama-lama. Happy watching. Yaps, Kerajaan Majapahit yang merupakan salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Nama Majapahit sendiri itu berasal dari kata Majapahit yang merupakan buah maja yang rasanya pahit yang tumbuh di wilayah daerah tersebut di mana tempat berdirinya kerajaan itu. Nah, dulu nama wilayah itu tergantung dari apa yang ditanam dalam wilayah tersebut. Nah, karena wilayah tersebut banyak buah majanya, wilayah tersebut pun kemudian diberi nama Majapahit, dan disitulah kemudian tumbuh atau didirikanlah kerajaan, yaitu Kerajaan Majapahit, tepatnya di Desa Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Kerajaan Majapahit sendiri itu didirikan sekitar tahun 1292 oleh Raden Wijaya. Nah, sebelum adanya Kerajaan Majapahit ini, Kerajaan Singosari merupakan kerajaan yang paling kuat di tanah Jawa. Saat itu Singosari itu dipimpin oleh Kertanegara sebagai penguasa dari kerajaan tersebut, namun berhasil digulingkan dan juga dibunuh oleh Adipati Kediri yang bernama Jayakatwang. Saat itu menantu dari Kertanegara yaitu Raden Wijaya itu datanglah itu ke Jayakatwang dan memohon agar diberi ampunan seraya menyerahkan diri. Nah, atas nasihat dari Arya Wiraraja yang merupakan penasihat dari Jayakatwang, akhirnya Raden Wijaya di situ mendapat ampunan itu dari Jayakatwang. Dari situ Raden Wijaya mengabdi kepada Jayakatwang, dan dari abdiannya tersebut Jayakatwang pun memberikanlah itu hutan tarik kepada Raden Wijaya. Di hutan tersebut dibukalah sebuah desa dan juga pemukiman, tepatnya di pelabuhan utama di Canggu. Nah, desa itulah yang kemudian disebut sebagai Desa Majapahit. Di desa tersebut kemudian didirikanlah sebuah kerajaan yang diberi nama Kerajaan Majapahit itu tepatnya pada tanggal 10 November, dan raja pertamanya yaitu Raden Wijaya yang dinobatkan sebagai raja pertama dari kerajaan tersebut. Ia dinobatkan dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Nah, di situ beberapa orang kepercayaannya, diantaranya ada Ronggolawe, Sora, dan juga Nambi, melakukan pemberontakan yang meskipun pemberontakan itu tidak berhasil, pemberontakan Ronggolawe itu didukung oleh beberapa orang seperti Panji Mahajaya, Ra Arya Sidi, Raja Ranwaha, Ra Lintang, Ratosan, Ra Gelati, dan juga Ratati. Slamet Muljana kemudian menduga bahwa ini merupakan konspirasi dari Mahapati Halayudha yang menginginkan agar orang-orang terpercaya raja ini mendapat nama yang buruk gitu, sehingga ia dapat mencapai posisi tertinggi dalam pemerintahan. Nah, setelah pemberontakan terakhir atau Kuti, akhirnya Halayudha itu berhasil ditangkap dan dipenjara, dan ia pun berhasil dihukum mati. Sayangnya Wijaya kemudian mengembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1309. Tonggak pemerintahan kemudian dilanjutkan oleh putra Wijaya yaitu Jayanegara. Namun pada tahun 1328 ia ini diracun oleh tabibnya yaitu Tanca. Kemudian ibu tiri dari Jayanegara yaitu Rajapatni itu diminta untuk menggantikannya. Namun di situ Rajapatni tidak mau dan memilih untuk mengundurkan diri dari istana. Ia lebih memilih untuk menjadi bhiksuni pada saat itu. Akhirnya Rajapatni pun meminta putrinya yaitu Tribhuwana Tunggadewi untuk menjadi ratu kerajaan Majapahit selanjutnya. Pada tahun 1336, Tribhuwana Tunggadewi kemudian menunjuk
Gajah Mada sebagai Mahapatinya. Disitulah Gajah Mada kemudian dinobatkan menjadi Mahapati dan berjanji untuk melebarkan sayap kerajaan Majapahit dan membantu segala urusan dari kerajaan Majapahit. Bahkan ia sendiri itu terkenal dengan sumpah palapannya untuk menyatukan Nusantara. Di situ kerajaan Majapahit semakin berkembang dan dikenal di berbagai penjuru Nusantara. Sedangkan Tribuana Tunggadewi itu memerintah kerajaan Majapahit sampai kematian ibunya, yaitu pada tahun 1350. Dan kemudian tonggak pemerintahan kerajaan Majapahit dilanjutkan oleh Hayam Wuruk. Setelah naik tahta, ia kemudian bergelar yaitu sebagai Sri Rajasa Negara. Disinilah Majapahit kemudian mencapai puncak kejayaan dan juga keemasannya. Banyak penaklukan yang dilakukan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk ini dan memperluas wilayah kekuasaannya ke seluruh wilayah Asia Tenggara. Dari Sumatera hingga Papua, kemudian Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Timur Leste, sampai ke wilayah Filipina bagian barat, yaitu di Kepulauan Sulu. Sifat hubungan dan juga pengaruh dari kerajaan Majapahit terhadap pengikut-pengikutnya serta statusnya sebagai sebuah kerajaan itu bersifat mandala, di mana para pengikutnya itu wajib mengakui kekuasaan dari pemerintahan pusat dan wajib menyerahkan upeti, tetapi mereka berhak untuk menentukan raja serta budaya dari kerajaan mereka sendiri. Hayam Wuruk yang dibantu oleh patinya yaitu Gajah Mada yang terkenal dengan sumpah palapannya untuk menyatukan Nusantara. Efek aja ya, pengangkatan Gajah Mada sebagai Mahapati itu sebenarnya sudah sejak zaman sebelumnya, yaitu masa Tribuana Tunggadewi. Tetapi untuk terkenal dengan sumpah palapannya itu adalah ketika masa kerajaan Hayam Wuruk ini. Pada masa Hayam Wuruk inilah wilayah Nusantara berhasil disatukan dalam Panji Majapahit. Pengaruh dan kekuasaan Majapahit kemudian meluaslah itu sampai ke wilayah luar Nusantara, dan agama Hindu pada saat itu menjadi agama rakyat hampir secara keseluruhan. Namun berbeda dengan Hayam Wuruk dan juga rakyat yang lainnya, Mahapati Gajah Mada saat itu justru beragama Buddha. Namun itu tidak menghalangi pengabdian Mahapati Gajah Mada kepada kerajaan Majapahit. Keberhasilan Raja Hayam Wuruk dan juga Mahapati Gajah Mada itu juga terkenal di berbagai bidang, mulai dari militer, ekonomi, arsitek, kemudian budaya, dan masih banyak lagi. Nah, kemajuan-kemajuan apa sih yang dibawa oleh Raja dan Mahapatinya ini? Kita masuk. Yang pertama ada dalam bidang militer. Nah, pada zaman kerajaan Majapahit, mulailah itu terkenal dengan teknik pembuatan keris pada zaman itu. Kemudian, sedangkan tentara kerajaan Majapahit itu dibagi menjadi dua golongan, yaitu pasukan tetap yang terdiri dari bayangkara dan juga para tentara. Kemudian ada pasukan yang berasal dari para petani-petani. Saat itu persenjataan mereka itu hampir semuanya itu menggunakan tombak dalam peperangan ataupun penaklukan. Tetapi seiring berjalannya waktu, mereka kemudian mengenal itu militer dengan menggunakan kuda perang dan juga penggunaan gajah bagi para petinggi-petinggi saat melakukan peperangan ataupun pertempuran. Majapahit memiliki sekitar 30.000 prajurit tetap yang profesional, yang mereka ini itu digaji oleh emas pada saat itu. Namun selain dengan prajurit tetap itu, mereka juga memiliki prajurit bawahan yang berasal dari daerah-daerah lain. Jadi total dari pasukan mereka itu biasanya berkisar di jumlah 200.000 orang.
Selain keris dan juga tombak, mereka juga mengenal yang namanya meriam kapal yang sering disebut juga sebagai jet bang, teknologi pembuatan bubuk mesiu yang digunakan dalam armada laut. Nah, ini berlanjut ke bidang selanjutnya yang menjadi kemajuan dari kerajaan Majapahit, yaitu yang kedua ada di bidang pelayaran. Dalam bidang pelayaran, kerajaan Majapahit sudah mengenal yang namanya kompas, kemudian magnet, serta kartografi atau ilmu mengenai pemetaan yang telah berkembang. Pada tahun 1293 saja, Raden Wijaya ini pernah menunjukkan peta dan juga catatan mengenai sensus penduduk kepada pasukan Mongol dinasti Yuan, yang menunjukkan bahwa penggunaan peta itu sudah menjadi bagian formal dalam pemerintahan kerajaan Majapahit. Penggunaan peta yang penuh dengan garis memanjang, melintang, garis rum, kemudian garis rute yang dilalui orang-orang Eropa itu juga dicatat oleh orang-orang Portugis, yang pada saat itu orang-orang Portugis bahkan berpendapat bahwa peta yang digambarkan Raden Wijaya itu merupakan peta yang terbaik pada sekitar awal tahun 1500-an. Kemudian yang ketiga ada dalam bidang budaya, yaitu di mana bangunan kerajaan Majapahit itu tidak ada ukiran halus dan juga warna yang indah, yang pendoponya itu juga beratapkan hijau. Secara sederhana, kawasan Majapahit itu dibagi menjadi 3 buah kawasan, yaitu yang pertama wilayah keraton yang termasuk dalam ibu kota dan juga sekitarnya. Kemudian yang kedua ada wilayah Jawa Timur dan Bali yang secara langsung itu dikepalai oleh para pejabat yang sudah ditunjuk oleh raja. Dan yang ketiga itu adalah wilayah-wilayah taklukan di Kepulauan Nusantara lainnya. Ibu kota kerajaan Majapahit yaitu ada di Trowulan, yang saat itu merupakan sebuah kota yang maju, terkenal dan juga besar. Bahkan setiap tahunnya itu ada perayaan keagamaan yang diselenggarakan secara besar-besaran setiap tahunnya. Ada juga makam Troloyo yang merupakan kompleks pemakaman Islam yang terdapat di wilayah Trowulan Mojokerto tersebut. Tak hanya itu, ada juga beberapa candi nih, yaitu diantaranya ada Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, kemudian ada juga gerbang terbelah Candi Bentar, kemudian ada juga Gapura Paduraksa beratap tinggi, serta pendopo berdasarkan struktur batanya. Bidang selanjutnya adalah ekonomi. Nah, Majapahit sendiri itu kan maju sekali ya dengan sistem agraris dan juga perdagangannya. Mereka juga mengenakan sistem pajak dan juga denda dengan menggunakan tunai. Nah, FYI aja nih bahwa ekonomi Jawa itu kan sudah mengenal mata uang sejak abad ke-8, di mana saat itu mereka menggunakan kepingan uang emas dan juga perak sebagai alat transaksi. Nah, disinilah kemudian pada sekitar tahun 1300-an Raja pertama Majapahit, which is itu adalah Raden Wijaya, itu membuat sebuah perubahan di mana mata uang tersebut diganti dengan yang namanya kepeng, yaitu kepingan uang yang terbuat dari tembaga yang diimpor dari Cina. Hal ini dilakukan untuk mempermudah alat transaksi sehari-hari, karena kalau yang digunakan itu keping emas dan juga perak, ini akan sulit sekali kan untuk dipecah. Oleh karena itu diperlukan sistem uang receh atau pecahan yang lebih kecil lagi. Sedangkan ladang-ladang di Jawa yang tanahnya itu datar dan cenderung berair, mereka ini menanam padi dan juga gandum, sehingga hasilnya pun juga melimpah, bahkan 2 kali lipat dari negara-negara lain. Untuk komoditas ekspor Jawa pada saat itu yaitu lada, garam, kemudian ada juga kain dan juga burung kakak tua. Sedangkan untuk komoditas impornya yaitu seperti emas, perak, sutra, barang keramik dan juga barang-barang yang terbuat dari besi. Kemakmuran Majapahit itu juga tidak lepas dari beberapa faktor. Setidaknya ada 2 faktor yang menunjang kemakmuran dari kerajaan Majapahit itu sendiri. Yang pertama yaitu karena lahannya yang subur, terutama di
lembah Sungai Brantas dan juga Bengawan Solo di dataran rendah Jawa Timur Utara untuk mendukung pertanian padi. Selain itu, pada saat itu juga dibangun sarana irigasi dan juga pembangunan infrastruktur untuk penunjang yang didukung oleh pemerintah. Sedangkan faktor yang kedua yaitu pelabuhan-pelabuhan di pantai utara Jawa yang digunakan untuk ekspor impor sekaligus sebagai transit rempah-rempah dari Maluku. Nah, pajak dari rempah-rempah ini juga menambah pemasukan penting bagi Majapahit. Sayangnya setelah Hayam Wuruk meninggal, Kerajaan Majapahit pun mengalami kemunduran. Bagaimana kisahnya, kita masuk. Pada abad ke-14, kekuasaan Majapahit itu berangsur-angsur melemah. Hal ini disebabkan karena kematian Hayam Wuruk pada tahun 1389 dan juga perebutan tahta setelah kematian dari Hayam Wuruk. Adanya konflik tersebut juga membuat beberapa daerah seperti di Sumatera bagian utara itu ingin memerdekakan diri, dan dari situlah mulai muncul Kesultanan Malaka yang didukung oleh dinasti Ming. Dari sini mungkin kita akan berpikir, loh emang tidak diteruskan dengan penerusnya Hayam Wuruk. Jadi penerusnya Hayam Wuruk itu adalah putrinya yang bernama Kusumawardhani. Nah, Kusumawardhani ini menikah dengan sepupunya yang bernama Wikramawardhana. Hayam Wuruk juga memiliki putra dari selinnya yang bernama Wirabumi yang juga menuntut hak atas tahta kerajaan Majapahit. Di sini kemudian terjadi perang saudara antara Wirabumi dan juga Wikramawardhana yang terjadi dari tahun 1404 sampai 1406 yang disebut juga sebagai Perang Regrek. Perang ini kemudian dimenangkan oleh Wikramawardhana, sementara Wirabumi ditangkap dan dihukum mati. Dari situ semakin membuat lemahlah itu kerajaan Majapahit hingga runtuh pada tahun 1527 karena invasi dari Kesultanan Demak. Dan sejak saat itulah kemudian berkembanglah kerajaan-kerajaan Islam di tanah Jawa. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan mengenai sejarah dari kerajaan Majapahit. Tak dapat dipungkiri banyak sekali pengaruh yang dibawa serta yang ditinggalkan oleh kerajaan Majapahit itu sendiri, dan juga masih banyak peninggalan-peninggalan dari kerajaan tersebut, terutama di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. So, gimana menurut kalian? Terima kasih banyak sudah nonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mungkin ada saran untuk video-videoku berikutnya, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.